Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Pada kawan-kawan kita untuk belajar baca doa. Baca doa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kawan-kawannya ya untuk memulai pembelajaran. Sekarang sekretaris siapa yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap ya? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Karena begini Bu, karena juga itu karena kuliah itu orang yang dirawat semangat Bu. Ibu, Memang ada bagaimana nih anak-anak Ibu Suryani. itu nih ada Ibu Suryani. karena Ibu, mohon dihasilkan Bu. siapa tadi di sih begini mau kencing di situ saya jangan kencing. Ibu, Yang paling itu ya. mohon izin Selama Ibu. berbanyak. Anutkan Ibu. Iya Bu, itu tahu. Ibu Suryani. Kita lanjutkan ya. Iya, karena untuk Ya, perhatikan di sini. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya, kita membahas tentang potensi hutan, ya kan? Potensi sumber daya tambang yang ada di Indonesia yang sangat luar biasa itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Kemaritiman ini erat kaitannya dengan perairan ya. Nah, jadi perairan ini berhubungan karena wilayah 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah air, maka sangat memungkinkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan alam dari perairan atau laut ya, seperti itu. Kan, tapi masuk dia cuma jadi satu udah dokter, ini udah ada dokter. Senin pagi periksa gulanya, setelah segala nasibnya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi potensi sumber daya kemaritiman ini yang ada di Indonesia itu erat kaitannya dengan perairan ya. Yang namanya maritim itu perairan, entah itu air tawar ataupun air laut ya atau samudra ya yang dimiliki di Indonesia. Jadi ini yang akan kita bahas. Apa saja potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia itu ya. Sudah itu bagaimana cara memanfaatkannya ya. Sudah itu apa dampak dari pemanfaatan potensi sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi kita fokuskan ke materi ini, nanti masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan mengenai potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia, baik itu perikanan ya, sudah itu ada namanya hutan mangrove, sudah itu ada juga namanya terumbu karang ya. Kita lanjutkan. Ini potensi yang akan kita capai. Ada dua kemarin ya, seperti biasa. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya, silakan dibaca dulu kan. Ya, terima kasih ya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 5. Ya.
Yang pertama, jadi setelah mengikuti pembelajaran diharapkan anak-anak itu mampu yang pertama mendeskripsikan potensi sumber daya kemaritiman Indonesia dengan benar. Yang kedua, menganalisis potensi sumber daya perikanan di Indonesia dengan baik. Yang ketiga, menganalisis potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia dengan baik. Yang keempat, menganalisis potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia dengan baik. Yang kelima, menyajikan hasil diskusi. Ini kompetensi keterampilan ya, KD keterampilan, menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi mengenai potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia dengan terampil. Sudah, apa manfaatnya? Untuk apa kita mempelajari ini? Ya kan? Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa kita mempelajari ini? Maka adapun manfaat dari setelah kita mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak itu mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memanfaatkan sumber daya kemaritiman dengan bijak, ya, dengan bijaksana. Ya, jangan berlebihan, sesuai kebutuhan, ya, tidak sembarangan. Sudah itu menjaga kelestarian perairan dan kelautan yang berada di lingkungan tempat tinggal kita. Ini sebenarnya sangat cocok dengan wilayah kita yang dekat dengan pesisir, ya, pesisir yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Ya, jadi diharapkan dari proses pembelajaran ini menanamkan nilai-nilai kelestarian, nilai-nilai kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya kemaritiman, ya, terutama yang berada di lingkungan tempat tinggal kita. Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Ini garis-garis besar yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran ini. Peserta didik diarahkan untuk memecahkan masalah terkait dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Kegiatan pemecahan masalah dilakukan dengan diskusi kelompok. Ya, seperti biasa ya, masing-masing kelompok nanti akan saling berdiskusi, saling melengkapi terhadap materi atau permasalahan yang dibagikan, ya, masing-masing nanti seperti itu. Permasalahan ini tadi dicari solusinya, kemudian hasil dari pencarian apa diskusi tadi akan dipresentasikan, ya. Bagi kelompok yang mau presentasikan nanti diberikan keleluasan untuk menyampaikan hasil diskusi itu, ya. Sedangkan kelompok yang belum menampilkan hasil diskusinya diberikan untuk bertanya, ya. Pertanyaan itu harus ditanggapi oleh kelompok yang presentasi. Ya, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Ini teknik penilaian. Ada 3 penilaian yang akan kita bahas. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun bentuk-bentuk dari penilaian sikap ini apa? Lembar observasi. Nanti sudah Bapak siapkan lembar observasi, nanti akan Bapak amati bagaimana perilaku kalian, ya. Disiplin kah, bertanggung jawab kah, ya, seperti itu. Itu di lembar sikap. Sudah itu pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan soal evaluasi, tes tertulis, dan juga penugasan, ya. Kalau keterampilan apa? Presentasi. Seperti yang tadi kegiatan garis besarnya tadi kan, kita akan berdiskusi. Setelah berdiskusi akan dipresentasikan. Kelompok yang belum mempresentasikan akan memberikan pertanyaan, ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan menyimak video ini ya mengenai kemaritiman di Indonesia. Silakan disimak dengan baik ya.
memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem laut, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Dari luas terumbu karang sebesar 25.000 km persegi yang telah terpetakan, ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik dan 27,18% dalam kondisi baik. Sisanya 37,25% dalam kondisi cukup baik dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia juga kepada pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50 hingga 400 tahun. Ancaman-ancaman ini jika tidak ditanggapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran. Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Mengenali kekayaan negeri ini bukan lagi sekedar cerita untuk anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekedar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang.
Ya, terima kasih sudah menyimak video ya tadi. Jadi itulah gambaran bagaimana potensi kemaritiman Indonesia ya, potensi dan tantangannya yang akan dihadapi mengenai misalnya pemanfaatan yang berlebihan, penggunaan bom ikan, ya ternyata itu berdampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem di perairan. Ya, maka sekarang Bapak minta kalian untuk membuat identifikasi masalah dalam bentuk 3 pertanyaan. Silahkan masing-masing kalian untuk membentuk atau menuliskan 3 pertanyaan mengenai video yang sudah kalian tonton tadi. Silahkan. Saya kasih waktu. Silahkan. Ya, cukup ya. Waktunya sudah ini untuk mengidentifikasi masalah. Sekarang akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok terkait permasalahan, ada perikanan, ada terumbu karang, ada hutan mangrove ya, seperti yang kita lihat pada video tadi. Nah, Bapak akan membagi kelompok. Ini kelompok 1 ya, terdiri dari 3 orang, semuanya cowok. Ini kelompok 2, 4 orang, ada 1 cowok dan 3 cewek ya. Di sini ada 3 orang cewek, 1 cowok ya. Ini kelompok 3. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerjanya ya. Silakan ini lembar kerja ya. Silakan didiskusikan. Nah, ini untuk kelompok 1. Silakan ya. Silakan.
Ya. Ini kelompok 3 ya. Silakan didiskusikan ya. Apa? Ini? Silakan. Ya.
Cukup ya. Sekarang Bapak minta untuk diskusinya sudah selesai. Sekarang Bapak minta kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan masalah yang sudah dibagikan tadi ya, hasil diskusi kalian. Silakan dipresentasikan, dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Perkenalkan diri, suaranya harus tegas ya. Jangan ini. Ragu-ragu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Fransa, Bapak Mary. Background dari saya sini akan mendiskusikan dari kelompok 1 tentang perikanan. Ya, silakan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya jumlah hasil tangkapan ikan Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 8.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cekalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan ilegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan adalah Laut Arafura, Papua di timur perairan Indonesia. Ya, terima kasih atas omongan dulu ya. Luar biasa. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan mengenai potensi perikanan di Indonesia ya. Jadi selain sumber daya yang banyak, tapi sudah mengalami permasalahan tentang illegal fishing. Silakan. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1, silakan memberikan pertanyaan. Silakan kelompok 2. Pelan-pelan ya, kalau memberikan pertanyaan nanti takutnya kelompok 1 tidak paham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pensari. Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Berikan alasan kelompok kalian mengapa banyak para nelayan Indonesia yang masih berada pada garis kemiskinan, padahal tinggal di negeri yang kaya akan sumber daya ikan. Ya, silakan kelompok 1 untuk diberikan tanggapan mengenai pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyiapkan kajian, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tadi. Lautan luas yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah rumah bagi juta jenis biota laut yang semuanya memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan. Sering kita lihat banyak sekali ikan-ikan laut hasil tangkapan para nelayan yang dijual di pasar. Di antara berlimpahnya hasil tangkapan nelayan justru berbanding balik dengan kondisi kehidupan nelayan. Jika perhatikan di kampung nelayan, masih banyak sekali rumah tinggal nelayan yang belum layak dan cenderung kurang layak untuk dihuni. Tentu hal ini menimbulkan pernyataan mengapa nelayan yang sumber tangkapnya begitu banyak dan besar belum mampu meningkatkan
perekonomian keluarga mereka. Beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi diantaranya minimnya pengetahuan para nelayan terhadap manfaat dan hasil dari nelayan, terutama mengenai literasi keuangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para nelayan, sehingga berdampak kurang baik terhadap perekonomian para nelayan tersebut. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya. Sekarang Bapak minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai potensi sumber daya hutan mangrove ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layan Sedia. Saya akan mewakili membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai potensi hutan mangrove di Indonesia. Ya. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau lagunan. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa ya pada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan mengenai potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia. Sekarang Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1 atau kelompok 3 yang bertanya. Ya, silakan dari kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kenapa kita harus menjaga hutan mangrove di pesisir pantai? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 2 diberikan tanggapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Berdiri saya sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hutan mangrove hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuatan arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Ya, terima kasih jawabannya ya. Silakan duduk. Sekarang Bapak minta kelompok terakhir ya, kelompok 3 yang akan membahas mengenai potensi sumber daya terumbu karang yang ada di Indonesia. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kapur di laut, yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara, Kepulauan Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284.000 km atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang di Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan dan 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan mengenai potensi terumbu karang yang ada di Indonesia ya. Sekarang Bapak minta kepada kelompok 1 atau kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 mengenai potensi terumbu karang di Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berinya saya di sini akan memberi pertanyaan pada kelompok 3. Berikan alasan kelompok kalian mengapa terumbu karang harus kita jaga. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menurut pendapat kelompok kalian, kenapa sih terumbu karang itu harus kita jaga? Apa sih manfaatnya? Silakan dijawab. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Duta Rizal akan menjawab pertanyaan tadi. Terumbu karang adalah rumah bagi kehidupan biota laut. Kondisi terumbu karang yang baik dan sehat akan sangat menentukan hasil perikanan yang diperoleh. Tuntutan ekonomi terkadang membuat para nelayan kurang bijak dalam memanfaatkan hasil laut. Kegiatan penangkapan ikan tidak bijak akan dapat merusak terumbu karang. Terumbu karang yang rusak akan mengakibatkan berkurangnya jumlah ikan di laut. Dengan demikian, nelayan dituntut harus bijak dalam melakukan penangkapan ikan. Jangan sampai rusak ekonomi terumbu karang di dalamnya. Sebab terumbu karang yang rusak berarti juga merusak ikan dan memungkinkan jumlah tangkapan ikan yang diperoleh nelayan sebagai sumber kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempresentasikan mengenai potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Tadi kelompok 1 mempresentasikan mengenai potensi perikanan di Indonesia, kelompok 2 mengenai hutan mangrove, kelompok 3 mengenai terumbu karang ya. Nah, luar biasa sekali. Kita bisa melihat ya melalui video tadi, melalui hasil diskusi kalian tadi bahwa Indonesia itu sangat kaya akan potensi sumber daya kemaritiman ya. Sekarang Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk melakukan kesimpulan, memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan, dimulai dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana. Saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok 2. Pada kegiatan pembelajaran ini kami dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya perikanan dan terumbu karang yang luar biasa beraneka ragam jenisnya. Potensi ini haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Pemanfaatan yang bijak dan berkelanjutan seperti penangkapan ikan dengan alat yang aman, lingkungan tidak menebang
dan sesuai dengan keperluan, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, dapat memberikan dampak yang baik untuk generasi saat ini yang akan datang. Ya, terima kasih luar biasa ya kesimpulannya. Silakan kelompok 1 atau kelompok 3 yang akan melanjutkan memberikan kesimpulan. Perwakilan boleh kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf pada Zulfian, saya akan membacakan kesimpulan dari pelajaran yang tadi. Pada kegiatan pembelajaran ini kami dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya kemaritiman. Dengan 2/3 dari luas wilayah yang dimiliki Indonesia adalah perairan. Perairan Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang bisa mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Pemanfaatan sumber daya kemaritiman seperti perikanan, hutan makro, dan terumbu karang harus dilakukan dengan cara bijaksana dan sesuai kebutuhan oleh seluruh warga negara Indonesia. Akan membuat masyarakat Indonesia memperoleh kesejahteraan sosial sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa kesimpulannya ya. Sekarang kelompok 3, silakan. Kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Nak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pada kegiatan pembelajaran ini kami dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam, perikanan dan terumbu karang yang luar biasa, beraneka ragam jenis. Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Pemanfaatan yang bijak dan berkelanjutan seperti penangkapan ikan dengan alat ramah lingkungan, tidak menebang pohon mangrove secara besar-besaran dan sesuai dengan keperluan, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang dan dapat memberikan dampak yang baik untuk generasi yang akan datang. Ya, terima kasih kepada masing-masing kelompok ya yang sudah menyampaikan kesimpulannya mengenai materi kita tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Jadi, pada intinya Indonesia itu sangat kaya dengan potensi kemaritiman, entah itu perikanan ya, entah itu hutan mangrove ataupun terumbu karang, ya kan? Tapi potensi yang besar ini, yang kaya ini, ketika tidak dikelola dengan baik, ketika tidak dikelola dengan bijaksana, maka akan habis, ya kan? Maka untuk itu, kenapa kita diberikan materi seperti ini? Agar kita memiliki bekal pengetahuan bagaimana sebaiknya kita dalam memanfaatkan potensi kemaritiman di Indonesia. Setidak-tidaknya mulai dari diri kita masing-masing untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya potensi kemaritiman yang besar ini tidak habis, ya, tidak hilang karena perilaku kita yang salah. Seperti itu. Jadi Bapak harapkan nanti setelah memiliki pemahaman ini kalian bisa menerapkan perilaku-perilaku baik yang mendukung ekosistem dari kemaritiman di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan evaluasi. Silakan dipersiapkan buku latihannya. Bapak akan membagikan ini. Silakan dilihat di layar ya. Silakan dilihat di layar mengenai evaluasi. Ada 4 soal. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu. Silakan.
Jelas ya? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan evaluasinya sudah cukup, waktunya sudah terpenuhi ya. Silakan dirapikan dulu buku latihannya. Silakan dirapikan. Kita akan melanjutkan pada kegiatan refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Bapak minta perwakilan saja mengingat waktu. Silakan dimulai dari kelompok mana ini? Dari ini dulu ya. Mohon maaf ini kelompok 2 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya saya di sini akan menyampaikan pemahaman saya tentang pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan. Video pembelajaran yang ditampilkan tadi telah membuka mata saya bahwa ketika kita memanfaatkan sumber daya
kemaritiman secara serakah dan sembarangan akan menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, video pembelajaran tadi telah mengajarkan kami untuk bijaksana dan sesuai kebutuhan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada supaya tidak memberikan dampak buruk dan kerusakan ekosistem kelautan yang ada di sekitar kita maupun dunia secara keseluruhan. Ya, kasih tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menurut saya melalui video yang ditayangkan pada proses pembelajaran telah memberikan pengalaman berharga bagi saya untuk selalu menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, tidak sembarangan, tidak serakah dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman. Sebab ketika kita mengolah sumber daya kemaritiman secara serakah dan sembarangan akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan kita sendiri. Misalnya, pemanfaatan sumber daya hutan mangrove yang berlebihan dan sembarangan mengakibatkan kerusakan hutan sehingga terjadi banjir ketika musim air laut pasang serta terjadinya abrasi di daerah pesisir atau daerah pantai. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Sekarang kelompok 3. Silakan, siapa perwakilannya ya? Silakan. Untuk memberikan referensi pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya di sini akan pemahaman belajar hari ini. Pemahaman saya belajar hari ini. Saya senang mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru melalui video pembelajaran yang ditayangkan tadi. Sehingga saya bermotivasi untuk selalu menanamkan sikap arif dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam kemaritiman yang ada di Indonesia. Untuk itu, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan semangat keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya kemaritiman yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sumber daya kemaritiman yang ada saat ini tidak hanya untuk generasi saat ini, melalui juga untuk generasi masa depan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pembelajaran kita pada hari ini. Masing-masing kelompok telah menyampaikan pengalaman yang didapat selama mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi, apa itu prinsip-prinsip keberlanjutan? Prinsip-prinsip keberlanjutan itu menginginkan adanya kesadaran perilaku kita bahwa dalam pemanfaatan sumber daya kemaritiman itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita bisa menikmati kemaritiman yang sekarang atau perikanan atau terumbu karang yang ada itu tentu karena kebijakan-kebijakan orang-orang di masa lalu yang tidak merusak lingkungan. Pun ketika kita memiliki kewajiban untuk mewariskan kekayaan-kekayaan alam kemaritiman tadi kepada generasi yang akan datang. Itu namanya keberlanjutan, ya. Jadi mulailah dari kita untuk melakukan kontribusi hal-hal yang dapat melakukan perbaikan terhadap ekosistem kemaritiman yang ada di Indonesia. Memanfaatkan hutan mangrove dengan bijaksana, ya, tidak mengebom ikan, tidak meracun ikan. Karena apa? Ketika kita meracun ikan akan merusak ekosistem, termasuk juga terumbu karang. Ya, boleh menikmati tapi tidak untuk merusak. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan untuk tugas. Nanti sekretaris ya, Bapak kirimkan di WA Group Class. Nanti silakan koordinasikan dengan sekretaris ya mengenai tugas untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, Bapak minta masing-masing dari kalian nanti ketika pulang ke rumah dibaca-baca, dicari informasi mengenai interaksi antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga atau negara-negara di Asia Tenggara. Bisa Malaysia, bisa Brunei, bisa Singapura, bisa Timor Leste. Itulah negara-negara tetangga kita yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, manfaatkan kemajuan teknologi dengan HP kalian ya untuk mencari informasi mengenai interaksi Indonesia dengan negara-negara tetangga tadi. Juga bisa memanfaatkan juga buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan ya. Silakan dimanfaatkan, dibacakan
Dengan harapan apa? Ketika kita dalam pertemuan berikutnya kita punya gambaran dasar mengenai materi yang akan kita pelajari, supaya ketika Bapak menyampaikan sesuatu itu kalian nyambung, oh ini loh yang dimaksud Bapak ini, ketika kalian sudah memiliki dasar pengetahuan awal, ya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sebelum mengakhiri, Bapak minta kesediaannya kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan ketua kelas. Kalau kita belum pulang baca doa mulai. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini, sehingga kita dapat mengakhiri pembelajaran ini dengan baik, sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Bapak, sebelum mengakhiri, Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum keluar, Bapak minta kita bersalam-salaman ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih ya.